Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3B akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Kelompok kami beranggotakan Anissa Ardita dengan NIM 2241955. Kemudian ada Rani Mahadika dengan NIM 2241951. Kemudian ada Nina Hakim Suheri dengan NIM 2241913. Dan ada Alvina Ros Febri dengan NIM 2241994. Yang pertama itu ada darah. Darah ini merupakan komponen dari sistem peredaran darah manusia. Memiliki fungsi yang pertama itu ada sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru. Kemudian yang keempat itu mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Keenam, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Dan yang terakhir, memelihara suhu tubuh. Suhu tubuh manusia itu dipertahankan pada kondisi normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Itu komponen darah. Darah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu dengan komponen terbesar itu ada plasma sebesar 55%, kemudian ada sel darah putih dan keping darah sebesar 4%, dan sel darah merah sebesar 41%. Yang pertama itu plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari 10% zat terlarut dan 90% air. Fungsinya, yang pertama sebagai pelarut bahan-bahan kimia, yang kedua membawa zat-zat terlarut, yang ketiga menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, dan yang keempat menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Yaitu sel darah merah. Sel darah merah ini berbentuk seperti cakram bikonkav. Kemudian berdiameter 7-8 mikrometer dengan tebalnya itu sekitar 1-2 mikrometer. Yang selanjutnya, dia ini sel darah merah bersifat elastis serta tidak memiliki inti. Dan sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada sel darah putih. Sel darah putih ini ukurannya itu lebih besar dibandingkan dengan eritrosit. Terdapat di darah sebanyak sekitar 5-10.000 mikroliter, tidak berwarna dan berinti. Jenis sel darah putih berdasarkan karakteristik sel darah putih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada granulosit, yaitu sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula, dan agranulosit, sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula. Granulosit yang pertama itu ada neutrofil. Neutrofil ini memiliki ciri-ciri yang pertama, plasmanya bersifat netral, inti selnya seringkali berjumlah banyak dengan bentuk bermacam-macam, kemudian dia bersifat fagositosis terhadap eritrosit, kuman, dan jaringan mati. Yang kedua itu ada eosinofil. Eosinofil ini memiliki ciri-ciri plasmanya bersifat asam, bersifat fagosit, dan jumlahnya akan meningkat jika tubuh terkena infeksi. Dan yang ketiga itu ada basofil. Basofil memiliki ciri-ciri plasmanya bersifat basa, jumlahnya bertambah banyak jika terjadi infeksi, dan bersifat fagosit dan mengandung heparin, yaitu zat kimia anti penggumpalan. Agranulosit.
agranulosit yang pertama itu ada limfosit. Limfosit ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak dapat bergerak bebas, kemudian dia itu berinti satu, ukurannya itu ada yang besar dan ada yang kecil. Limfosit ini berfungsi untuk membentuk antibodi. Selanjutnya itu ada monosit. Monosit itu memiliki ciri-ciri dapat bergerak seperti amuba, mempunyai inti yang bulat atau bulat panjang, diproduksi pada jaringan limfa dan bersifat fagosit. Selanjutnya itu ada trombosit. Trombosit ini memiliki ciri-ciri yang pertama itu berbentuk tidak teratur dan tidak berinti. Kemudian selanjutnya itu berukuran lebih kecil dari sel darah merah. Dan yang ketiga, trombosit ini memiliki ciri besi dalam pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah ini terjadi jika suatu jaringan pada tubuh itu mengalami kerusakan ataupun terluka. Seperti yang kita lihat di video ini, terjadi luka pada pembuluh darah, sehingga mengakibatkan sel-sel darah merah ini keluar dari pembuluh darah. Jika suatu jaringan tubuh terluka, maka trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Protrombin merupakan protein yang tidak stabil yang dibentuk di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satunya adalah trombin. Selanjutnya, trombin mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang tidak larut dalam plasma darah yang berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini menjerat sel-sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Kita lihat pada video ini terjadi regenerasi jaringan kulit. Setelah 24-48 jam, yang terjadi itu adalah proses koagulasi, di mana molekul dari plasmin ini akan beratraksi dengan jaringan fibrin. Jika luka seseorang hanya di permukaan otot, biasanya darah cepat membeku. Tetapi bila lukanya lebih dalam, diperlukan waktu yang lebih lama agar darah dapat membeku. Setelah proses koagulasi tadi, maka aliran darah kembali seperti semula. Kemudian luka pun tertutup. Golongan darah. Golongan darah pada awalnya itu diperkenalkan oleh Karl Landsteiner. Dia ini merupakan ilmuwan yang menemukan perbedaan aglutinogen dan aglutinin dalam darah. Aglutinogen itu adalah senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Kemudian, aglutinogen ini terbagi menjadi dua, ada aglutinogen A dan aglutinogen B. Kemudian aglutinin. Apa sih aglutinin itu? Aglutinin itu merupakan suatu protein yang terdapat dalam plasma darah yang berfungsi sebagai antibodi. Jadi, kalau aglutinogen itu berfungsi sebagai antigen, sedangkan aglutinin ini berfungsi sebagai antibodi. Golongan darah itu ada dua. Yang pertama ini ada sistem ABO. Yang pertama itu golongan darah O, darah yang tidak memiliki aglutinogen A dan B, tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Yang kedua itu ada golongan darah A, darah yang memiliki aglutinogen A dan aglutinin B, aglutinin beta, atau disebut juga anti B. Yang ketiga itu ada golongan darah B, yaitu darah yang memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa, atau anti A. Dan yang keempat, darah yang tidak memiliki aglutinogen A dan B tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta, yaitu sistem rhesus. Sistem rhesus ini diperoleh dari monyet jenis rhesus yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh Karl Landsteiner. Sistem rhesus ini terbagi menjadi dua, ada RH- dan RH positif.
RH- ini yaitu ketika seseorang yang tidak memiliki faktor RH di permukaan sel darah merahnya. Nah, disebutnya juga dengan golongan darah RH-. Kemudian, jika seseorang memiliki faktor RH pada permukaan sel darah merahnya, maka orang ini memiliki golongan darah RH+. Itu ada organ peredaran darah. Pertama itu ada jantung. Jantung ini terletak di bagian kiri dada manusia. Jantung ini dia itu sebesar kepalan tangan pemiliknya. Panjangnya itu sekitar 12 cm dengan lebar 9 cm. Berfungsi untuk memompa darah agar dapat beredar. Nah, jantung ini memiliki 3 lapisan dinding jantung. Yang pertama itu ada perikardium atau epikardium yang merupakan selaput paling luar sebagai pembungkus jantung. Kemudian yang kedua itu ada miokardium yang merupakan lapisan tengah atau lapisan yang paling tebal yang dibentuk dari sel-sel otot jantung. Dan yang terakhir itu ada endokardium yang merupakan selaput pembatas ruang jantung yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan cabang dari sistem peredaran ke jantung. Struktur bagian jantung. Jantung pada manusia terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Kedua sisi tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ruang 2 atrium dan 2 ventrikel. Pada bagian kanan terdapat atrium kanan, katup tricuspidalis, dan ventrikel kanan. Kemudian pada bagian kiri terdapat atrium kiri, ventrikel kiri, dan katup bicuspidalis. Atrium merupakan ruangan tempat masuk darah dari pembuluh balik atau vena. Atrium kanan dan atrium kiri itu terdapat katup valvula bicuspidalis. Kemudian ventrikel. Ventrikel ini memiliki otot yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium, dan ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan dengan ventrikel kanan karena ventrikel kiri berfungsi untuk memompahkan darah keluar dari jantung. Terdapat vena cava yang merupakan saluran yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Vena cava inferior mengalirkan darah dari bagian tubuh bawah, sedangkan vena cava superior mengalirkan darah dari yang kedua itu organ peredaran darah ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang pertama itu ada pembuluh arteri, kedua ada pembuluh vena, dan yang ketiga itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh arteri ini yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke organ tubuh, memiliki dinding yang tebal, berotot, dan elastis. Arteri bercabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil yang disebut arteriol. Kemudian yang kedua itu ada pembuluh vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jaringan tubuh ke jantung. Pembuluh vena ini memiliki katup-katup yang berguna untuk mempertahankan darah agar tetap mengalir ke jantung. Tekanan darah pada vena lebih kecil daripada di pembuluh arteri. Yang terakhir itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh tipis dengan struktur dindingnya hanya berupa selapis sel dan berukuran sangat kecil. Beberapa molekul seperti air, karbon dioksida, dan oksigen bergerak melintasi pembuluh darah ini secara pasif, yaitu dengan cara difusi. Mekanisme kerja jantung. Bagaimana sih cara kerja jantung kita? Jantung kita ini setiap harinya selalu berdetak. Jantung terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Jantung memompahkan darah ke seluruh bagian tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung. Darahnya itu berwarna biru karena sedikit oksigen, masuk melalui atrium kanan dan menuju ke ventrikel kanan, kemudian melalui arteria pulmonaris masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini darah mengikat oksigen sehingga berubah warna menjadi merah, kemudian masuk ke atrium kiri dan ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dipompa menuju aorta ke seluruh tubuh. Pada jantung terdapat katup-katup. Yang pertama itu ada katup tricuspid, yang kedua ada katup mitral, ketiga katup pulmonari, dan yang keempat ada katup aortik. Katup-katup ini bekerja setiap kali jantung berdetak dan hanya terbuka satu arah.
agar tidak tercampur darah yang kimiskan oksigen dan darah yang kaya oksigen. Jantung itu bekerja secara dua cara, ada sistol dan diastol. Sistol ini di mana jantung itu berkontraksi. Ketika jantung berkontraksi, maka darah itu mengalir ke paru-paru dan darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian ada diastol. Diastol di sini yaitu ketika jantung berelaksasi. Ketika jantung berelaksasi, di sini darah akan Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah ini yang pertama itu ada anemia. Anemia merupakan atau disebut juga dengan penyakit kurang darah. Anemia ini sebenarnya adalah kekurangan hemoglobin di dalam darah. Penyebabnya ini dapat bermacam-macam, seperti kurangnya kandungan hemoglobin dalam eritrosit, kurangnya jumlah eritrosit dalam darah, dan kurangnya volume darah dari volume normal. Kekurangan ion K atau kekurangan vitamin B12 yang membantu pembentukan sel darah merah. Yang kedua itu ada leukemia. Leukemia ini disebut juga dengan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebih sehingga jumlah di dalam darah ini melebihi normal. Sel darah putih yang berlebihan tidak hanya memakan bakteri tapi juga memakan sel darah merah sehingga tubuh akan mengalami anemia berat. Yang ketiga itu ada hipertensi. Tekanan darah normal pada orang dewasa itu adalah sekitar 120/80 mm Hg. Jika tekanan darahnya jauh di atas tekanan darah normal, orang akan mengalami hipertensi. Tanda-tanda sakit kepala dan susah tidur. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan pecahnya kapiler. Jika pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh darah di otak, maka akan terjadi stroke. Yang keempat itu ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah sulit membeku. Luka yang sedikit saja dapat menyebabkan darah mengucur sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah, bahkan menyebabkan kematian. Yang terakhir itu ada sklerosis. Sklerosis merupakan pengerasan pada pembuluh darah. Pengerasan ini dapat terjadi karena pengendapan zat kapur atau lemak. Pengendapan zat kapur atau lemak menyebabkan menyempitnya pembuluh darah sehingga menghambat atau menyumbat aliran darah. Jika yang tersumbat adalah pembuluh nadi yang menyuplai darah ke jantung, hal ini dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Itulah penjelasan mengenai sistem sirkulasi